Halo, semangat pagi. Kali ini kita akan membahas bab 3, yaitu ketenagakerjaan. Adapun kompetensi dasar dalam materi ini yaitu 3.3 menganalisis permasalahan ketenagakerjaan dalam pembangunan ekonomi, dan 4.3 menyajikan hasil analisis masalah ketenagakerjaan dalam pembangunan ekonomi dan cara mengatasinya. Materi pokoknya ada 3. Yang pertama, konsep ketenagakerjaan dan masalah ketenagakerjaan di Indonesia. Yang kedua, mengenai upah. Dan yang ketiga, pengangguran. Peta konsep ketenagakerjaan sama seperti materi pokok tadi, yaitu konsep ketenagakerjaan dan masalah ketenagakerjaan di Indonesia, upah, serta pengangguran. Baik, kita masuk ke materi pokok yang pertama, yaitu konsep ketenagakerjaan. Ada beberapa istilah dalam konsep ketenagakerjaan ini. Yang pertama yaitu ketenagakerjaan. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan masalah tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Yang kedua ada namanya tenaga kerja. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, tenaga kerja adalah penduduk yang telah berusia 18 tahun atau lebih dan tidak menganut batas umur maksimal. Jadi penduduk yang berusia kerja atau usia 18 tahun ke atas yang aktif secara ekonomi masih digolongkan sebagai tenaga kerja. Nah, tenaga kerja ini dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama, ada namanya tenaga kerja terdidik atau ahli. Yang mana tenaga kerja ini memiliki keahlian yang diperoleh dari jenjang pendidikan formal. Contohnya itu seperti dokter, notaris, maupun arsitek. Jenis tenaga kerja yang kedua yaitu tenaga kerja terampil atau terlatih. Adalah tenaga kerja yang memiliki keterampilan yang diperoleh dari pengalaman atau kursus-kursus. Contohnya seperti montir, penjahit. Jenis tenaga kerja yang ketiga yaitu tenaga kerja tidak terdidik atau tidak terampil, yaitu tenaga kerja yang tidak memiliki kemampuan tertentu. Jadi, tenaga kerja ini hanya mengandalkan kemampuan kekuatan fisik, seperti kuli panggul, tukang gali, maupun tukang becak. Yang ketiga ada namanya angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja adalah warga negara yang aktif ikut serta menyumbangkan tenaga dalam kegiatan produksi, serta warga negara yang sedang mencari pekerjaan atau yang masih menganggur, tetapi sewaktu-waktu siap untuk bekerja. Nah, angkatan kerja dibagi menjadi 2 golongan, yaitu yang pertama, pekerja adalah orang yang mempunyai pekerjaan, mencakup orang yang mempunyai pekerjaan atau memang sedang bekerja, serta orang yang mempunyai pekerjaan tetapi untuk sementara waktu kebetulan sedang tidak bekerja. Yang kedua namanya pengangguran. Adalah orang yang tidak mempunyai pekerjaan, lengkapnya orang yang tidak bekerja dan masih atau sedang mencari pekerjaan. Selanjutnya bukan angkatan kerja.
Bukan angkatan kerja adalah warga negara yang tidak aktif dalam kegiatan produksi. Bukan angkatan kerja terdiri dari tenaga kerja yang tidak mau bekerja, mereka yang sedang bersekolah atau kuliah, mengurus rumah tangga tanpa mendapat upah, pensiunan, serta tidak melakukan suatu kegiatan yang dimasukkan ke dalam kategori kerja. Konsep ketenagakerjaan yang keempat yaitu kesempatan kerja. Kesempatan kerja adalah jumlah lapangan kerja yang tersedia bagi masyarakat. Kesempatan kerja ini erat hubungannya dengan kemampuan perusahaan-perusahaan dalam menyediakan atau menyerap tenaga kerja. Semakin banyak jumlah kesempatan kerja yang tersedia, artinya semakin banyak tenaga kerja yang terserap atau dipekerjakan. Selanjutnya ada permasalahan ketenaga kerjaan di Indonesia. Masalah yang dihadapi tenaga kerja Indonesia, yang pertama, jumlah angkatan kerja yang tidak sebanding dengan kesempatan kerja. Yang kedua, mutu tenaga kerja yang relatif rendah. Yang ketiga, persebaran tenaga kerja yang tidak merata. Yang keempat, pengangguran. Yang kelima, kurang sesuainya kemampuan tenaga kerja dengan pekerjaannya. Keenam, rendahnya upah yang diterima oleh tenaga kerja. 7. Kurangnya perlindungan terhadap tenaga kerja. 8. Waktu kerja yang tidak sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. 9. Hubungan kerja yang kurang harmonis. Serta yang ke-10, kesejahteraan dan kesehatan pekerja yang belum diperhatikan secara optimal. Adapun upaya pemerintah dalam mengatasi permasalahan ketenaga kerjaan di Indonesia, yang pertama, memperluas kesempatan kerja. Kedua, mempermudah proses rekrutmen tenaga kerja. Ketiga, membatasi penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia. Keempat, meningkatkan kualitas angkatan kerja. Kelima, meningkatkan kualitas tenaga kerja. 6. Menetapkan kebijakan pengupahan. 7. Meningkatkan perlindungan terhadap tenaga kerja. 8. Menetapkan waktu kerja. 9. Menciptakan hubungan industrial yang harmonis. Dan yang ke-10, meningkatkan kesejahteraan serta kesehatan pekerja dan keluarganya. Materi pokok yang kedua yaitu upah. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Pasal 1 Ayat 30 tentang ketenagakerjaan, upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Selanjutnya yaitu fungsi upah. Sistem pengupahan di suatu negara berbeda satu dengan yang lainnya. Ini tergantung pada sistem ekonomi yang dianut oleh negara tersebut. Sistem pengupahan di Indonesia pada umumnya didasarkan pada 3 fungsi upah, yaitu yang pertama fungsi sosial, yaitu mampu menjamin kehidupan yang layak bagi pekerja dan keluarganya. Fungsi yang kedua yaitu mencerminkan pemberian imbalan terhadap hasil kerja seseorang.
Dan fungsi yang ketiga yaitu memuat pemberian insentif yang mendorong peningkatan produktivitas kerja dan pendapatan nasional. Adapun faktor-faktor yang menentukan besarnya upah, yaitu yang pertama, jumlah permintaan tenaga kerja. Bila permintaan tenaga kerja lebih besar dari pencari kerja, biasanya gaji atau upah pekerja tinggi. Begitu pula dengan sebaliknya. Faktor yang kedua yaitu jumlah penawaran tenaga kerja. Bila tenaga kerja jumlahnya lebih besar dari lowongan kerja, biasanya gaji atau upah pekerja rendah. Begitu juga sebaliknya. Dan yang ketiga, kemampuan tenaga kerja. Semakin tinggi tingkat pendidikan atau produktivitas tenaga kerja, biasanya gaji atau upah pekerja tinggi, dan begitu juga sebaliknya. Biasanya tenaga kerja yang berkualitas tinggi jumlahnya sedikit, sedangkan permintaannya biasanya tinggi. Selanjutnya, syarat-syarat sistem pengupahan, yaitu ada 4. Yang pertama, menarik atau atraktif. Sistem pengupahan sebaiknya bersifat atraktif agar menarik bagi orang luar untuk memasuki perusahaan yang memiliki kebijakan tersebut. Yang kedua, bersifat kompetitif. Sistem pengupahan juga bersifat kompetitif agar bisa bersaing dengan perusahaan sejenis atau perusahaan lain yang berada di dalam lingkungannya. Yang ketiga, harus dirasakan adil. Nah, sistem pengupahan harus dapat dirasakan adil bagi semua karyawan, di mana pekerjaan yang memang berat menerima imbalan lebih dibandingkan dengan pekerjaan yang lebih ringan. Yang keempat yaitu bersifat motivatif. Sistem pengupahan bersifat motivatif agar karyawan merasa adanya suatu rangsangan untuk memacu prestasi kerjanya karena adanya nilai imbalan yang sesuai. Selanjutnya yaitu macam-macam bentuk upah. Di Indonesia dikenal beberapa sistem pemberian upah, yaitu yang pertama upah menurut waktu, di mana besarnya upah yang didasarkan pada lama bekerja seseorang, seperti upah harian, upah mingguan, dan upah bulanan. Yang kedua, upah prestasi, yaitu besarnya upah yang didasarkan pada hasil-hasil prestasi kerja karyawan, yaitu jumlah barang yang dihasilkan atau barang yang berhasil dijual oleh seseorang. Yang ketiga, upah indeks adalah upah berdasarkan perubahan-perubahan harga barang kebutuhan sehari-hari. Yang keempat, upah skala, yaitu upah berdasarkan perubahan hasil produksi. Jika hasil produksi meningkat, upah yang diberikan kepada karyawan bertambah. Yang kelima yaitu upah premi. Selain upah yang diterima setiap bulan oleh karyawan, juga ditambah dengan premi yang diterima setiap akhir tahun. Yang keenam yaitu upah co-partnership. Di samping menerima upah, pekerja juga diberikan pemilikan saham sehingga karyawan berhak menerima pembagian keuntungan atau dividen perusahaan. Upah ini dimaksudkan untuk meningkatkan produktivitas kerja dan loyalitas karyawan terhadap perusahaan. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonom
mengubah pemberlakuan upah minimum regional atau UMR menjadi upah minimum provinsi atau UMP atau upah minimum kabupaten atau kota atau UMK. Nah, perubahan ini berlaku sejak 1 Januari 2001. Upah minimum provinsi dan upah minimum kabupaten kota ini ditetapkan setahun sekali dengan surat keputusan gubernur. Besaran upah minimum antar daerah juga tidak sama karena penetapan dilakukan oleh gubernur masing-masing daerah. Karena pejabat ini paling mengerti kondisi daerahnya. Adapun faktor-faktor lain yang turut mempengaruhi besarnya UMP atau UMK adalah kebutuhan hidup minimum atau KHM, indeks harga konsumen atau IHK, kondisi pasar kerja, dan tingkat perkembangan ekonomi serta pendapatan per kapita suatu daerah tersebut. Menurut Humas Depnakertrans, UMP atau UMK merupakan batas terendah yang bisa dibayarkan pengusaha terhadap pekerja dan buruh. Perusahaan yang melanggar ketentuan upah minimum dikenal sanksi pidana atau denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003. Materi pokok yang ketiga yaitu pengangguran. Pengangguran yaitu orang yang tidak mempunyai pekerjaan, orang yang tidak bekerja, atau sedang mencari pekerjaan. Pengangguran terjadi apabila jumlah tenaga kerja yang ditawarkan lebih besar daripada jumlah tenaga kerja yang diminta. Dengan kata lain, jumlah yang mencari pekerjaan lebih banyak daripada kesempatan kerja yang tersedia. Pengangguran menunjukkan angkatan kerja yang tidak bekerja meskipun mampu untuk bekerja. Selanjutnya yaitu sebab-sebab pengangguran. Ada beberapa sebab yang menimbulkan pengangguran, yaitu yang pertama, pertumbuhan penduduk yang cepat, sehingga menciptakan banyak pengangguran karena meningkatnya jumlah angkatan kerja yang tidak diimbangi dengan perluasan kesempatan kerja. Yang kedua, ketidakberhasilan sektor industri. Yang ketiga, yaitu angkatan kerja yang tidak dapat memenuhi kualifikasi persyaratan yang diminta oleh dunia kerja. Yang keempat, ketidakstabilan perekonomian, politik, dan keamanan negara. Yang kelima, perkembangan teknologi tinggi yang tidak diimbangi oleh keterampilan dan pendidikan dari para pencari kerja. Yang keenam, tidak ada kecocokan upah. Dan yang ketujuh yaitu tidak memiliki kemauan wirausaha. Lalu jenis-jenis pengangguran. Nah, jenis pengangguran ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama berdasarkan sifatnya dan yang kedua pengangguran berdasarkan penyebab. Baik, kita bahas dulu yang pertama, pengangguran berdasarkan sifatnya. Dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama ada pengangguran terbuka, yaitu bagian dari angkatan kerja yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan, baik orang yang belum pernah bekerja sama sekali maupun yang sudah pernah bekerja, tetapi belum mulai bekerja. Yang kedua, setengah menganggur. Merupakan tenaga kerja yang bekerja di bawah jam normal,
yaitu bekerja tidak optimal yang ditunjukkan lamanya bekerja kurang dari 35 jam dalam 1 minggu. Dan yang ketiga, pengangguran terselubung, yaitu bekerja secara tidak optimal karena lembaga atau perusahaan tempat ia bekerja mengalami kelebihan tenaga kerja. Jenis pengangguran yang kedua yaitu berdasarkan penyebab. Pengangguran berdasarkan penyebab dibagi lagi menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama pengangguran konjungtur atau siklikal. Saat terjadi kelesuan atau kemunduran ekonomi, permintaan masyarakat terhadap barang atau jasa akan menurun. Ketika permintaan masyarakat lesu, jumlah produksi juga akan berkurang. Berkurangnya jumlah produksi menyebabkan banyak tenaga kerja tidak terpakai dalam proses produksi. Tenaga kerja yang tidak terpakai inilah yang termasuk ke dalam pengangguran siklikal. Pengangguran yang kedua yaitu pengangguran struktural. Adalah pengangguran yang terjadi karena perubahan dalam struktur ekonomi. Pada umumnya, negara berupaya mengembangkan perekonomian dari pola agraris ke industri. Yang ketiga yaitu pengangguran friksional. Pengangguran friksional adalah pengangguran yang terjadi karena kesulitan temporer dalam mempertemukan pencari kerja dan lowongan kerja yang disebabkan oleh kondisi geografis, informasi yang tidak sempurna, dan proses perekrutan yang lama. Dan yang keempat yaitu pengangguran musiman, yaitu pengangguran yang terjadi karena pergantian waktu atau tren. Sebagai contoh, tukang membuat kopiah pada saat bulan puasa dan menjelang hari Idul Fitri, pesanan akan produk kopiah meningkat tajam. Adapun sesudah bulan puasa, permintaan produk kopiah kembali turun sehingga ia harus menganggur lagi. Nah, adapun upaya dalam mengatasi pengangguran, yaitu yang pertama, mengeluarkan kebijakan pendidikan gratis bagi pelajar berprestasi yang kurang mampu. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas tenaga kerja sebagai bekal mencari pekerjaan. Yang kedua, menyediakan lapangan pekerjaan yang luas sebagai upaya mengurangi jumlah pengangguran di suatu wilayah. 3. Mengimbau masyarakat untuk menciptakan lapangan kerja dengan cara mengembangkan kewirausahaan. 4. Mendirikan tempat pelatihan keterampilan seperti kursus, sanggar, atau balai latihan kerja (BLK). Kelima, memberikan kredit dengan persyaratan mudah dan bunga ringan. Keenam, menggalakkan pendidikan non-formal untuk meningkatkan kualitas atau keahlian di bidang tertentu. Ketujuh, meningkatkan efektivitas pemberian informasi ketenagakerjaan melalui lembaga tertentu sebagai salah satu upaya perluasan lapangan kerja. Baik, demikianlah materi di bab 3 mengenai ketenagakerjaan. Selanjutnya kita bahas bab keempat, yaitu mengenai indeks harga, inflasi, serta permintaan dan penawaran uang. Sampai jumpa.